Assalamualaikum. Siang. Selamat siang Ibu. Apa Siang. benar ini rumahnya Bapak Sulaiman? Benar. Ada apa? Saya Casey, perawat komunitas dari Puskesmas Bangun Gali. Saya mendapatkan informasi bahwa Bapak Sulaiman mengalami diabetes dan komplikasi hipoglikemia, Ibu. Iya benar Mbak. Kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai penanganan hipoglikemia pada pasien diabetes seperti Bapak Sulaiman ini. Kalau berkenan, apakah boleh Ibu? Boleh. Silakan masuk Mbak. Ya, yuk. Duduk Mbak. Ya. Ibu boleh dipanggilkan Bapak Sulaiman dan keluarga yang lainnya? Boleh. Nanti saya panggilkan dulu ya. Ya. Ini Bapak. Pak, ini ada perawat dari puskesmas. Mbak, ini anak saya. Iya, Pak, perkenalkan, saya Casey, perawat dari Puskesmas Bangun Gali. Tujuan saya ke sini untuk memberikan penyuluhan kepada Bapak, Ibu, dan anaknya tentang penanganan hipoglikemia seperti yang terjadi pada Bapak sebelumnya. Penyuluhan ini bertujuan agar Bapak dan Ibu serta keluarganya tahu tentang penanganan hipoglikemia, apa itu diabetes, apa itu hipoglikemia, tanda dan gejala serta penyebabnya. Jadi nanti waktu penyuluhannya sekitar 30 menit, sudah termasuk diskusi. Nanti baik Bapak, Ibu maupun anaknya boleh bertanya saat saya sedang menjelaskan, Oke. Sebelum dimulai penyuluhannya, apakah ada yang sudah tahu tentang diabetes dan hipoglikemia itu apa? Diabetes itu gula darah tinggi ya Mbak? Iya betul. Kalau hipoglikemia itu gula darahnya turun pada penderita diabetes ya Mbak? Iya betul sekali. Tapi di sini saya akan menjelaskan detailnya ya. Baik, langsung saja dimulai ya. Yang pertama itu diabetes mellitus. Segini kelihatan Pak? Kelihatan. Diabetes mellitus itu merupakan penyakit menahun yang ditandai dengan kadar gula darahnya itu tinggi, yaitu 200 mg per desiliter. Diabetes itu juga dikenal sebagai silent killer. Silent killer itu penyakit yang diam-diam mematikan karena tanda dan gejalanya tidak diketahui oleh penderitanya. Sudah jelas di sini? Jelas Mbak. Selanjutnya ada hipoglikemia. Jadi hipoglikemia itu kadar gula darah yang terlalu rendah yang bisa menjadikan tubuh itu terasa pusing, lemas, dan bingung. Ini juga terjadi pada penderita diabetes. Berarti kayak komplikasinya diabetes, kurang lebih seperti itu. Kadar gula darahnya pada hipoglikemia itu kurang dari 75 mg per desiliter yang disebabkan karena mengonsumsi obat tablet atau suntik insulin. Seperti Bapak Sulaiman kan sedang menjalani terapi insulin dia. Jadi ini juga menjadi komplikasi pada bapaknya. Setelah itu ada tanda dan gejala hipoglikemia. Yang pertama, keringat dingin. Keringat dingin ini merupakan reaksi tubuh terhadap gula darah rendah. Setelah itu penglihatan kabur atau matanya buram. Bapak matanya kerasa buram atau enggak Pak? Buram. Nah itu juga menjadi tanda hipoglikemia. Setelah itu nafsu makan yang meningkat. Gula darah yang rendah itu seringkali memicu rasa lapar. Jadi kayak sudah makan, padahal sudah makan banyak, tapi maunya nyemil terus makan terus. Iya Mbak, seperti itu yang saya rasakan. Iya. Setelah itu sulit berbicara. Gula darah itu mengganggu fungsi otak.
yang menyebabkan kesulitan berbicara. Tapi ini nggak semua orang yang terkena hipoglikemia itu sulit berbicara. Setelah itu yang kelima, ada jantung berdebar. Tubuh berusaha memompa gula darah yang rendah dengan mempercepat detak jantung. Yang terakhir ada pusing atau pingsan. Gula darah yang rendah menyebabkan pusing bahkan hingga pingsan jika tidak ditangani lebih lanjut. Pak, Bapak kenapa? Pak, Dek, Bapak, kenapa? Telepon puskesmas, iya puskesmas telepon. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat ini Bu, Pak, Dek, di hari sebelumnya Bapak mengalami getar dan lemas nih Pak. Iya, Pada saat Bapak mengalami getar dan lemas, apa yang dilakukan oleh Ibu dan adiknya? jujur saya bingung, saya kira Bapak terkena serangan jantung. Soalnya saya belum tahu apa itu hipoglikemia, Mbak. Iya wajar Ibu, karena banyak keluarga pasien yang belum tahu tentang hipoglikemia. Jadi Bapak dan Ibu serta anaknya perlu mengetahui lebih lanjut dan mengenali tanda dan gejala hipoglikemia. Bagian ini sudah selesai, kita lanjut ya Bu, Pak. Selanjutnya ada penyebab hipoglikemia. Yang pertama, penggunaan obat insulin yang melebihi dosis. Insulin itu bekerja membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Jika dosisnya terlalu tinggi, tubuh akan menyerap terlalu banyak glukosa dari darah. Setelah itu yang kedua, pola makan tidak teratur. Tubuh membutuhkan asupan glukosa secara teratur untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang ketiga, ada aktivitas fisik berlebihan. Di sini yang dimaksud adalah olahraga berlebihan yang dapat meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot sehingga kadar gula dapat turun. Yang terakhir, konsumsi alkohol berlebihan. Sebelumnya, Bapak pernah mempunyai riwayat konsumsi alkohol atau tidak? Tidak. Ya, perlu diketahui juga ya Pak bahwa konsumsi alkohol berlebihan itu dapat menghambat proses pembentukan glukosa di hati sehingga gula darahnya itu turun. Selanjutnya ada faktor risiko hipoglikemia. Yang pertama, diabetes. Insulin atau obat penurun gula darah meningkatkan risiko terjadinya hipoglikemia. Yang kedua, lansia. Karena Bapak Sulaiman ini umurnya sudah memasuki usia lansia, jadi lebih rentan terkena hipoglikemia karena penurunan fungsi organ dan metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga, ada pola makan tidak teratur. Yang dimaksud pola makan tidak teratur itu sering menunda jam makan. Yang keempat, penyakit ginjal atau hati yang mengganggu metabolisme glukosa. Kita lanjut ya. Setelah itu, yang terakhir ada penanganan hipoglikemia di rumah. Jadi ini bisa berguna untuk ibu dan adik agar terjadi kejadian seperti kemarin lagi ya. Yang pertama, pada pasien yang sadar bisa diberikan makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat cepat serap. Disarankan juga memberikan 15-20 gram glukosa seperti 1 sendok makan gula atau madu atau permen dan juga minuman manis lainnya. Selanjutnya, pada pasien tidak sadar, jika penderitanya tidak sadar dalam kondisi yang lebih serius, maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat karena di rumah sakit itu nanti akan diberikan larutan glukosa melalui infus untuk menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Nah, jadi penjelasan sudah selesai ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemahaman Bapak, Ibu, dan keluarga, ada yang bisa menjelaskan?
Apa itu diabetes? Diabetes niku gula darah sing tinggi ya. Iya betul Pak. Setelah itu hipoglikemia tadi yang bisa menjawab siapa? Jadi tadi aku Hipoglikemia itu tadi turunnya kadar gula darah yang bisa diderita sama kayak bapak diabetes ya Pak. Iya. Selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan penyebab dari hipoglikemia? itu ada pengobatan insulin secara berlebihan dan pola makan yang tidak teratur ya Mbak. Iya betul. Selanjutnya tanda dan gejala, coba siapa yang bisa menyebutkan? Tanda dan gejalanya penglihatan buram nih Mbak, nafsu makan tidak teratur, terlalu berlebihan, keringat dingin, jantung berdebar. Iya betul. Selanjutnya faktor dan resiko, siapa yang bisa menyebutkan dari tadi apa yang saya jelaskan? Yang pertama terkena diabetes Mbak. Terus yang kedua kayak udah tua atau lansia ya kayak bapak tadi umurnya kan udah tua, jadi kayak terkena hipoglikemianya lebih tinggi. Ya betul sekali. Yang terakhir ya, penanganan hipoglikemia pada pasien sadar itu harusnya bagaimana? Diberikan kayak minum-minuman manis ya Mbak, permen kayak gitu. Baik, penyuluhannya sudah selesai Bi. Ini saya berikan leaflet atau brosur untuk dibaca di rumah. Jadi nanti kalau bapaknya mengalami kejadian yang sama kayak kemarin, ibu dan anaknya bisa membaca ini ya. Iya. Ini saya bagikan. Tuh, harus dulu. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bapak, Ibu, dan Adik sudah meluangkan waktunya untuk penyuluhan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Iya. Terima kasih Mbak. Iya. Mari Pak. Ya. Terima kasih ya Ibu. Ya.